Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya mau merakit sebuah sprayer elektrik, yaitu sprayer yang bersumber dari arus listrik. Nah, sebelumnya sebenarnya udah ada konten, sebelumnya udah saya upload juga, tapi itu dari jarak jauh ya. Sekarang mau kita zoom biar lebih detail lagi. Sebenarnya untuk sprayer elektrik ini ada yang beli satu paket ya, satu paket udah tinggal ngerakit. Tapi untuk kali ini saya beli persatuan ya, karena saya milih spek-spek yang sesuai dengan keinginan saya. Karena ada paket itu yang speknya ada yang adaptornya saya kurang cocok, yaitu dia terlalu rendah. 3 ampere 5 ampere, saya menginginkan yang 10 ampere. Kemudian ada juga yang selangnya kepanjangan, ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, padahal saya butuhnya mungkin cuma 5 meter. Jadi ini saya beli satuan, jadi satu-satu saya pilih sesuai spek yang saya inginkan, kemudian saya rakit sendiri. Kemudian saya jelaskan ini perangkat-perangkat yang saya beli. Ini yang pertama, ini yang paling penting ya, ini adaptornya. Adaptor untuk mendorong air untuk keluar. Ini saya beli mereknya yang Hiu. Ini katanya bagus, ini Hiu ini. Merek yang direkomendasikan oleh banyak teman-teman, udah banyak yang memakai ini. Jadi saya ikutin aja yang udah sering pakai. Kemudian yang kedua, ini konektornya. Ini konektor, ini dari adaptornya. Nanti bukan dari adaptor ya, dari mesin pendorongnya ini nanti buat dicolok ke adaptor. Kemudian ini potensio. Potensio fungsinya untuk mengatur kekencangan semburan air ya. Ini on off juga. Nah, jadi on off sekaligus mengatur kecepatan keluar airnya. Kemudian untuk arusnya, untuk merubah arus dari AC ke DC, kita butuh adaptor ya. Adaptor ini saya memilih yang 10 ampere, karena katanya kalau ampernya makin gede ini makin bagus. Kalau kekuatannya sama, 12 volt, sama dengan dinamonya. Dinamonya ini 12 volt, ini juga harus 12 volt. Kemudian selanjutnya ini namanya konektor. Konektor ini saya beli 3 set, nanti fungsinya saya jelaskan masing-masing untuk apa aja. Nah, untuk satu setnya ini terdiri dari 3 komponen ya. Ini kalau dilepas, nah ini sendiri, nah ini sendiri. Nanti cara ngerakitnya saya jelaskan juga. Ini kita butuh 3 set. Nah, ini 3 set. Kemudian ini adalah saringan ya, saringan buat ngambil airnya biar kotorannya nggak terbawa dan biar nggak gampang angkat. Ini pemberatnya. Nah, kita butuh pemberat biar, karena selangnya kan terbuat dari plastik ya, takut ngangkat. Ini pemberat ini kayaknya cuma dari baut doang sih, jadi bebas kasih pemberat apa aja. Kemudian ini handle stick ya, ini untuk mengatur on off nya. Jadi ini mati, ini hidup. Nah, kemudian ini sticknya. Nah, stick ini bisa dipanjangin. Jadi kalau ini bisa dipanjangin, bisa panjang banget, 1 meteran lah. Tapi karena saya kebutuhannya nggak terlalu panjang, saya pendekin lagi. Ini bisa banyak pilihan ya, ada juga yang sampai 3 meter ada. Ini saya pilih yang mungkin 40 cm, kalau dipanjangin jadi 80 cm. Terus selanjutnya yang terakhir ini, nah ini mata sprayer ya. Mata sprayer ini banyak banget ini, tinggal pilih aja berapa macam. Ini untuk kabut ya, ini ada 8 lubang, ini bisa untuk kabut. Kemudian ini untuk yang satu mata ya, mengocor 1 mata. Kemudian ini yang kipas, dia melebar gitu.
Nah, ini memutar tapi nggak seperti kabut ya, cuma dia memutar airnya. Jadi saya cuma punya 4. Sebenarnya banyak pilihan ya, banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu aja yang istilahnya yang perlu dibeli, bahan-bahannya. Kemudian alatnya kalau saya cuma pakai satu aja, pakai obeng doang, itu cuma buat ke nanti konektor yang ke adaptor. Nah, kemudian mari kita coba merakitnya. Ini dari dinamo, ini kita butuh ini potensio ya, biar bisa diatur kekencangannya. Ini karena dari satu merek ya, jadi udah enak, warna kabelnya sama, jadi merakitnya lebih mudah. Yaitu kabel hijau itu ke hijau, kabel hijau kita rakit ke hijau, kita kaitkan ke hijau. Yang merah juga sama, ke merah juga. Tinggal ngikutin warnanya aja. Kemudian yang hitam ini nanti ke negatifnya. Nah, ini juga jangan sampai salah ya. Di sini ada negatif dan positif. Ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa bunyi, itunya nggak bisa berfungsi dinamonya. Jadi yang hitam itu negatif. Nah, tinggal kita masukin ke negatif. Kemudian kita obeng. Kemudian yang merah ini ke positif. Tinggal gini aja, terus kita obeng. Nanti kita colokkan ke adaptor. Tadi kita rakit dulu ininya. Nah, ini yang nggak kalah penting ya, jangan sampai lupa. Ini saya pernah kejadian kirain rusak, ternyata ada yang lupa. Ini jangan sampai lupa dicopot ininya nih. Nah, ini penyumbatnya dicopot ya, ini karena kalau nggak dicopot nanti nggak bisa ngalir ininya nih. Nah, kemudian ini ada tandanya, ada panah, ini berarti keluarnya ya, ini air yang keluar, ini berarti air yang masuk. Kalau kita balik berarti dari sini yang masuk. Nah, ini konektor yang pertama tadi fungsinya buat di sini. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nanti ini tinggal di soket kayak gini ya. Tapi nanti kita pasang dulu ke selangnya. Ini dalamnya ada sealnya, jadi insya Allah di sini nggak usah pakai seal tip. Yang penting ngedratnya kenceng, insya Allah nggak bocor. Kemudian ini selang buat masuk ke airnya, buat ngambil airnya. Pemberatnya kita masukkan dulu dari sini. Nah, ini kalau nggak masuk dibakar dulu ya, tadi udah saya bakar biar nggak lama. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Kemudian pemberatnya kita taruh di ujung. Nah, ini juga kita tautkan ke konektor, tinggal copot aja ini. Selangnya kita masukin. Kemudian kita bautkan. Nah, ini kita tinggal diklik ke sini, ke yang air masuk. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita masukkan ke air. Nah, seperti itu. Kemudian kita rakit yang ke arah pegangan stick, handle stick. Sama. Ini kita ke handle stick.
ujung satunya juga sama. Kemudian kita klikkan ke sini. Nah, kemudian yang ini untuk sticknya, tinggal kita baut aja ke sini. Udah ada dratnya, jadi nggak perlu diklaim. Kemudian ini buat contoh saya pakai yang kabut, pasang ke sini. Yang kencang ya, kalau nggak kencang bocor wis. Karena ini nggak ada sealnya di dalamnya. Dan ini kita klik juga ke sini. Nah, ini kayaknya udah selesai ya perakitannya, tinggal kita coba, kita tes. Nah, kita colokin ke arus listrik. Kemudian yang ini tadi konektornya kita colokkan ke dinamonya. Ini karena potensinya masih saya matiin ya. Dan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah bunyi, itu tandanya sudah hidup. Ini tinggal kita pencet. Ini bisa kita setel ya, potensinya kita setel. Nah, dia makin kecil, bisa juga dimatiin juga. Nah, ini mati, bunyi dia klik gitu, kayak volume di radio ya. Dan kita nyalakan lagi pelan. Nah, ini sesuai kebutuhan ya. Kalau pohonnya benih-benih yang masih kecil, kita pakai yang kecil. Kalau tapi yang udah gede, yang udah pohon-pohon gede, bisa kita fullkan biar lebih cepat proses semprotnya. Dan untuk handle-nya ini juga ada penguncinya, tinggal kita dorong ke sini. Ini ada panahnya, kita dorong. Nah, gini, dia udah ngunci, jadi nggak usah dipegang. Kalau untuk matiin kita tarik lagi, kemudian kita lepas. Nah, ya kita matiin. Ini sebenarnya juga dari sini otomatis ya. Kalau ini mati, otomatis juga dinamonya juga ada otomatisnya, kayak dinamo, kayak pompa air yang buat rumah juga sama, ini ada otomatisnya. Jadi begitu sini matiin, dia langsung mati juga. Ini saya coba, ntar langsung hidup lagi. Tuh, dinamonya juga langsung hidup lagi. Begitu mati, dinamonya juga mati nanti. Tuh, alhamdulillah perakitannya udah selesai dan bisa berfungsi. Dan ini video yang kedua. Yang pertama tadi dari satu tempat, ini kita zoom, berharap lebih detail lagi dan lebih mudah dipahami. Dan perakitannya juga gampang ya, karena nggak perlu alat banyak, tinggal konektornya tinggal diklik, udah dibaut, udah masuk sendiri. Jadi nggak perlu alat banyak dan nggak ribet, dan gampang ya, cuma berapa menit, nggak capek 10 menit kayaknya udah selesai. Alhamdulillah juga berfungsi dengan baik. Demikian pengalaman yang bisa saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.